saya dan teman saya akan melaksanakan tugas perkembangan literasi dan bahasa anak usia dini. Halo pendengar setia podcast Suara Pendidikan Anak, kembali lagi bersama saya Intan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali terlewatkan. Literasi pada anak usia dini bukan hanya soal bisa membaca loh, tapi jauh lebih luas dari itu. Bersama saya sudah hadir Nabila yang akan berbagi perspektif, pengalaman dan juga solusi seputar isu ini. Nabila, seorang pendidik PAUD sekaligus praktisi literasi anak sejak tahun 2010. Selamat datang Nabila. Terima kasih. Halo Intan, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi di sini. Kita akan membahas literasi dan yang pertama ya, kita mulai dari pertanyaan pertama yaitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi anak usia dini? Ya, ini pertanyaan penting. Banyak yang berpikir literasi itu hanya sebatas kemampuan membaca atau menulis. Padahal di PAUD, literasi lebih kepada kemampuan anak memahami simbol bunyi, gambar, dan mulai mengenal konsep bahasa. Misalnya, ketika anak bisa mengenali namanya di papan nama, atau bisa bercerita kembali setelah dibacakan buku, itu adalah bentuk awal literasi. Oh iya, itu semua bagian dari proses literasi ya. Baik, pertanyaan kedua, kenapa sih literasi harus diperkenalkan sejak usia dini? Bukankah nanti di SD juga bisa? Kalau kita menunggu sampai SD, bisa dibilang itu sudah terlambat. Otak anak paling berkembang itu di usia 0 sampai 6 tahun. Ini jadi masa kemasan yang tidak bisa diulang. Literasi dini itu membentuk koneksi antar sel otak, memperkaya kosakata anak, mempercayai diri, dan menstimulasi daya imajinasi mereka. Wah ya, benar sekali ya. Anak-anak di PAUD itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya kalau tidak diarahkan dengan kegiatan literasi seperti membaca, bermain huruf atau mendongeng, maka potensi itu bisa tidak tergali. Mungkin seperti itu ya. Dan pertanyaan yang ketiga, Nabila bisa cerita sedikit seperti apa praktik literasi yang dilakukan di PAUD tempat ajar? Tentu, di sekolah kami setiap pagi ada kegiatan bercerita bersama. Guru membacakan buku cerita dengan intonasi dan ekspresi yang menarik gitu. Jadi setelah itu anak diajak diskusi ringan, dan selain itu juga kami juga punya pojok baca dengan buku-buku bergambar yang bisa diakses anak kapan saja gitu. Jadi anak-anak juga dengan kami diajak membuat buku cerita jadi versi mereka gitu dengan gambar dan narasi yang sederhana. Mungkin dengan pendekatan itu tidak hanya melatih literasi tapi juga kemampuan sosial emosional anak seperti itu ya. Iya. Menarik sekali ya, tapi pastinya ada tantangan ya di lapangannya. Pasti ada tantangan dan hambatan gitu. Apa saja sih tantangan dalam membangun budaya literasi di PAUD itu? Banyak ya Intan. Salah satunya adalah minimnya akses buku bacaan anak yang berkualitas dan sesuai usia gitu. Jadi kadang buku-bukunya terlalu rumit atau nggak menarik. Tantangan lain adalah waktu. Banyak orang tua yang terlalu fokus pada calistung, jadi kegiatan literasi seperti mendongeng dianggap tidak penting. Lalu bagaimana solusinya menurut Nabila? Solusinya kolaborasi. Jadi guru harus mengajak orang tua aktif. Jadi kami rutin mengadakan workshop singkat bagaimana baca buku dengan menyenangkan, memilih buku yang sesuai dengan sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan hari ini. Literasi bukan sekadar mengajarkan huruf, tapi membangun masa depan anak juga. Terima kasih ya Nabila sudah memberikan waktunya dan
memberikan wawasan yang sangat luas untuk kita semua. Ya, terima kasih juga, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Ya, amin. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan literasi sejak dini.